Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Berjumpa kembali dengan saya, James Mesak, dalam seri program rohani Pahlawan Alkitab. Suatu program rohani yang akan membahas kisah hidup tentang pahlawan-pahlawan iman di dalam Alkitab. Kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, perjalanan hidup, karya-karyanya, kenangan-kenangannya yang luar biasa, serta pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Yesus Tuhan yang akan menjadi teladan buat kita semua. Selamat menikmati dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam program Pahlawan Alkitab. Dan hari ini kita sudah masuk di dalam seri yang ke-68, di mana kita akan sama-sama mendengarkan kisah kepahlawanan dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Eli, yang lebih kita kenal dengan nama Imam Eli. Arti dari nama Eli adalah naik. Dia adalah imam besar Israel di kota Silo sebelum digantikan oleh Samuel. Dan kisah tentang Imam Eli ini tertulis dalam kitab 1 Samuel, di mana Eli adalah orang Lewi dari garis keturunan Itamar bin Harun. Imam Eli memiliki dua orang anak, yakni Hofni dan Pinehas. Dan nama Eli tertulis sebanyak 43 kali di dalam Alkitab, khususnya di dalam dua kitab, yaitu kitab 1 Samuel dan 1 Raja-Raja. Kita tahu bahwa pekerjaan Imam Eli adalah sebagai hakim dan imam besar di Israel. Kita akan sama-sama mengikuti kisah hidup atau perjalanan hidup dari Imam Eli, di mana kisah dari Imam Eli ini dimulai dari kitab 1 Samuel pertama ayat yang ketiga. Kita baca, orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Dan dilanjutkan dengan kisah Imam Eli saat melihat Hana yang sedang berdoa minta anak dari Allah. Dan Imam Eli mengira perempuan itu mabuk, tapi setelah mendengarkan keluhannya, Eli memberkatinya, dan Hana bersumpah jika diberi anak akan memberikan anak itu kepada Allah. Dan akhirnya Samuel lahir, dan setelah berhenti menyusui maka Hana ibunya membawanya untuk hidup melayani Allah di Silo di bawah asuhan Imam Eli. Kita baca di dalam 1 Samuel 1 ayat 24 dan 25. Setelah perempuan itu menyapi anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur, lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Ayat 25, setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu kita akan melihat di beberapa kisah selanjutnya bagaimana ada nubuat yang melawan Imam Eli. Kedua anak dari Imam Eli, yaitu Hofni dan Pinehas, ternyata tidak menghormati Allah dan menyalahgunakan jabatan imam mereka untuk melakukan perbuatan-perbuatan jahat, termasuk di dalam kemah suci Allah. Kita baca dalam 1 Samuel 2 ayat 12. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila, mereka tidak mengindahkan Tuhan. Dan waktu itu Eli sudah tua dan tidak dapat mengontrol perbuatan anak-anaknya. Ini dikisahkan dalam 1 Samuel 2 ayat 22 sampai 25. Akibatnya Allah mengirimkan abdinya untuk memberitahukan hukuman terhadap keluarganya. Kisah ini tertulis dalam 1 Samuel 2 ayat 27
sampai 36. Bagaimana abdi Allah itu menyampaikan bahwa akan datang masanya, bahwa Tuhan akan membunuh semua pemuda dalam keluarga dan marga Imam Eli, sehingga tak seorang pun pria dalam keluarganya akan mencapai usia lanjut. Bahkan dikatakan Imam Eli, engkau akan memandang dengan mata bermusuhan kepada segala kebaikan yang akan kulakukan kepada Israel, dan dalam keluargamu takkan ada seorang kakek untuk selamanya, tetapi seorang daripadamu yang tidak kulenyapkan dari lingkungan mezbahku akan membuat matamu rusak dan jiwamu merana. Segala tambahan keluargamu akan mati oleh pedang lawan. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu, yakni apa yang akan terjadi kepada kedua anakmu itu, Hofni dan Pinehas. Pada hari yang sama keduanya akan mati. Demikianlah yang dinubuatkan oleh abdi Allah terhadap Imam Eli dan keluarganya. Dan nubuat ini diulangi lagi melalui Samuel yang tertulis dalam 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 18. Dan kali ini Allah sendiri yang datang memanggil Samuel. 3 kali Samuel mengira Imam Eli yang memanggilnya. Imam Eli akhirnya menyadari bahwa Allah yang berbicara langsung kepada Samuel. Dan Eli menyuruh Samuel kembali ke tempat tidurnya, yaitu di samping tabut perjanjian Allah. Dan bila dipanggil lagi, Samuel disuruh menjawab, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Allah berbicara langsung dengan Samuel dan mengulangi peringatan dan hukuman atas keluarga Eli. Dan Imam Eli memaksa Samuel untuk menceritakan semua perkataan itu, tetapi tidak mengambil tindakan apa-apa. Imam Eli terus mengasuh Samuel, meskipun semua orang Israel mulai mengetahui bahwa Tuhan menyertai Samuel, dan kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Tertulis dalam 1 Samuel 3 ayat 18. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Dalam kisah-kisah selanjutnya kita melihat bagaimana akhir hidup dari Imam Eli. Beberapa tahun kemudian, bangsa Israel berperang dengan orang-orang Filistin di dekat kota Ebenezer. Mereka mengalami kekalahan yang sangat besar. Dan supaya menang, bangsa Israel membawa tabut perjanjian Allah dari Silo ke medan perang bersama Hofni dan Pinehas. Namun, orang Filistin yang semula gentar karena tabut Allah bersama dengan orang Israel tetap bersedia maju dengan pasukan yang besar, dan akhirnya orang Filistin mengalahkan bangsa Israel, membunuh Hofni dan Pinehas serta merampas tabut perjanjian Allah itu. Dikisahkan dalam 1 Samuel 4 ayat 1 sampai 11. Kita akan baca dalam 1 Samuel 4 ayat 10 dan 11. Lalu berperanglah orang Filistin sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu. Dari pihak Israel gugur 30.000 orang pasukan berjalan kaki. Lalu ayat 11, lagi pula tabut Allah dirampas dan kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas, tewas. Saat itu Imam Eli sudah berusia 98 tahun. Saat mendengar berita itu, akhirnya Imam Eli jatuh dan lehernya patah dan ia wafat tidak lama kemudian. Kisah ini tertulis dalam 1 Samuel 4 ayat 12 sampai 18. Kita akan baca dalam 1 Samuel 4 ayat 15 sampai 18. Ayat 15, Eli sudah 98 tahun umurnya dan matanya sudah bular sehingga ia tidak dapat melihat lagi. Ayat 16, kata orang itu kepada Eli, aku datang dari medan pertempuran. Baru hari ini aku melarikan diri dari medan pertempuran. Kata Eli, bagaimana keadaannya anakku? Ayat 17, jawab pembawa kabar itu, orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Kekalahan yang besar telah diderita oleh rakyat. Lagi pula kedua anakmu, Hofni dan Pinehas telah tewas, dan tabut Allah sudah dirampas. Ayat 18, ketika disebutnya tabut Allah itu, jatuhlah Eli telentang dari kursi di sebelah pintu gerbang. Batang lehernya patah dan ia mati. Sebab telah tua dan gemuk orangnya. 40 tahun lamanya ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Di sini kita melihat perjalanan hidup dari Imam Eli.
Lalu apa yang bisa menjadi keteladanan, yang bisa menjadi contoh dari kehidupan Imam Eli bagi kita semua? Yang pertama, kita melihat bahwa Imam Eli mendapat kepercayaan dari Tuhan untuk menjadi imam di dalam bait Allah dan melayani Allah. Kesungguhan dan keseriusannya di dalam menjadi pelayan imam di bait Allah sangat terbukti, dan itu juga ditunjukkan pada saat Imam Eli mendidik Samuel, dan Samuel menjadi penerus, menjadi imam untuk pelayan bait Allah dan dipakai oleh Tuhan. Imam Eli pun bisa mendengar suara Tuhan. Hanya Imam Eli memiliki kegagalan, yaitu mendidik anak-anaknya. Anak-anaknya tidak bisa menjadi imam yang baik di bait Allah, bahkan membuat Tuhan murka, dan akhirnya Tuhan menghukum keturunan dari Imam Eli. Dan pelajaran yang sangat berharga bagi kita sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak kita di dalam takut akan Tuhan, supaya anak-anak kita pun dipakai oleh Tuhan dengan cara Allah yang luar biasa untuk menjadi berkat bagi banyak bangsa. Dan keteladanan yang kita bisa pelajari dari Imam Eli, bagaimana Tuhan memakai Imam Eli untuk menjadi hakim atas bangsa Israel selama 40 tahun. Imam Eli menerima hikmat, marifat dari Tuhan untuk bisa menjadi hakim yang baik atas Israel. Dan inilah yang menjadi keteladanan Imam Eli buat kita semua. Biarlah hidup kita juga dipimpin oleh hikmat dan marifat Allah, supaya hidup kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Tuhan akan memakai hidup kita. Seumur hidup kita, Tuhan akan pakai menjadi berkat bagi banyak orang. Asalkan kita tetap setia melakukan apa yang menjadi perintah dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Mempergunakan setiap karunia yang sudah Allah berikan di dalam kehidupan ini. Bahkan kita terus setia melayani Tuhan dengan ketulusan dan dengan semangat bahwa Tuhan akan memakai kita. Dan inilah poin-poin keteladanan Imam Eli bagi kita hari ini, yang membuat kita bisa berkata bahwa Imam Eli adalah pahlawan Alkitab. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.